Islam ini Pak. Hah? Ya. untuk mengambil air wudu, mengikuti sholat zuhur berjamaah,
masjid yang mulia ini karena kita tahu undangan Allah adalah undangan yang terbaik daripada undangan-undangan yang lainnya. Maka kita berharap insya Allah salat zuhur, zikir, dan rangkaian doa-doa kita yang baru saja kita laksanakan, mudah-mudahan Allah terima dan mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan apa yang diungkapkan tadi oleh pembawa acara, tema kita hari ini ada 3 nasihat dari seorang ulama besar, Pak. Bernama Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, yang ditukil di dalam sebuah kitab berjudul Nasaihul Ibad. Bapak pernah lihat bukunya? Sekarang insya Allah ya. Di kitab itu ada 3 nasihat yang sangat bermakna, Pak, yang disampaikan oleh seorang ulama besar bernama Syekh Shihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani. Apa 3 nasihat itu? Yang pertama kata beliau, wa min naimid dunya yakfika al-islamu nikmatan. Di antara kenikmatan-kenikmatan dunia cukup bila mana Allah berikan nikmat Islam kepada kita. Kita diberikan nikmat dari A sampai Z, tapi tidak diberikan nikmat Islam, tidak ada apa-apanya, Pak. Karena memang di berbagai macam kitab fikih dikaji, seluruhnya menjadi syarat untuk diterima atau tidak diterimanya amal ibadah kita, syaratnya nilai Islam. Kita puasa syaratnya Islam, betul? Pak? Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada ya, Pak. Syaratnya Islam, kita zakat syaratnya Islam, kita jihad syaratnya Islam, kita salat syaratnya Islam. Kenapa? Karena buah dari Islam ini diberikan ganjaran, di dunia dapat pahala, di akhirat juga dapat ganjaran. Berbeda dengan orang yang tidak diberikan nikmat Islam. Kita beruntung lahir ke dunia ini, bapak mama kita udah Islam, otomatis kita Islam. Sekalipun awalnya kita disebut Islam keturunan, tapi maunya Allah, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu bisilmi kafah. Hei orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Ini bagus program habis sholat zuhur, ada taklimnya, ada kajian. Ini dalam rangka menuju Islam yang kafah, Islam yang sempurna. Kenapa? Karena memang nanti yang menjadi monitoring Allah kepada hambanya dilihat dari segi nilai keislamannya. Ini Islam harganya mahal, Pak. Kalau bapak pulang dari sini ditawarin uang 1 orang 10 juta, mau nggak, Pak? Mau. Yang mau ngasih siapa? Pak, kalau ditawarin uang misalnya 1 orang 20 juta, mau nggak, Pak? Tapi disuruh pindah agama gitu, mau nggak, Pak? Kenapa saya bicara begini, Pak? Kebetulan rumah saya di depannya di gereja, Pak. Biasanya kan kiai ustaz rumahnya dekat musola ya, Pak, dekat masjid ya. Ini kebetulan rumah saya di depannya ada gereja. Ini setiap hari Sabtu Minggu, ini yang namanya pendeta ini jalan, Pak, berkeliling di sekitar rumah-rumah yang ada di dekat gereja itu. Anak yang gak ada biaya sekolah dikasih biaya, istri yang akan melahirkan dikasih biaya kelahiran, anak yang mau kuliah dikasih biaya kuliah. Subhanallah, Pak. Tapi dengan catatan dia harus melepaskan atribut nilai kemuslimannya. Banyak yang kejadian begini, Pak? Banyak. Pak? Bu? Ya. Ibunya ada, Pak? Tadi sih ada. Ini kan hal yang semacam ini nih yang harus kita lihat dalam hidup kehidupan manusia, Pak. Bahwa nilai Islam ini mahal harganya. Dari 124.000 nabi, 313 orang rasul, 25 orang rasul, semuanya mendakwakan nilai-nilai Islam. Contoh dilukiskan di dalam Al-Quran. Nabi Yaqub alaihissalam ketika berada di hadapan anak-anaknya, Allah berfirman, apa kata Allah? Am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut
ta'buduna min ba'di, apa yang bakal kalian sembah nanti kalau ayah meninggal dunia? Subhanallah. Yang ditanya itu adalah nilai-nilai keimanan, nilai-nilai keislaman. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang bakal kalian sembah nanti ketika ayah wafat, ayah meninggal dunia? Ini anak-anaknya secara spontanitas dengan keseragaman yang dibilang ayah, kan ayah udah ngajarin kami ini nilai-nilai keislaman. Ayah kan udah ngajari kami nilai-nilai keimanan. Mereka menjawab, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Tentu ayah, kami semuanya akan menyembah Tuhannya ayah, menyembah Tuhan nenek-nenek moyang kami, yakni Tuhannya Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, ilaha wahidah, itulah Tuhan yang satu. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami semua akan menjadi orang muslim. Ini kalau bahasa orang tua kita dulu Pak, bahasanya sifat 20 ya Pak. Betul Pak? Orang tua kita dulu sekolahnya tidak tinggi, tapi nilai akidahnya subhanallah. Punya anak 7, 8, ada yang punya anak 14, ada. Dia lagi nyender anak keberapa nih? Coba. Anak ketiga. Anak ketiga. Jadi orang juga Pak. Anak ke-14, 14 semuanya orang semua. Ini pertanyaannya mata ta'buduna min ba'di, yang ditanya adalah nilai-nilai akidah. Subhanallah. Karena memang berdasarkan nilai akidah keyakinan kita kepada Allah, kemusliman kita ini berpengaruh. Masalul mu'min bi tawaddi'ihim wa taruhumihim wa ta'atuhim kama tazil jasad idza staka'udun tala'asa il jasad bil khumma wa sahar. Perumpamaan orang mukmin di saat sifat kasih sayangnya, kelembutannya, perhatiannya antara muslim yang satu dengan muslim yang lain, gara-gara nilai keislamannya, bagaikan satu tubuh Pak. Kalau ada bagian tubuh yang sakit, kan yang lain juga ikut sakit Pak. Benar Pak? Seperti contoh orang-orang kita, saudara kita di Palestina yang digempur habis-habisan oleh orang-orang siapa? Zionis Israel. Kita di Indonesia bahkan tinggal diam Pak. Paling tidak mendoakan mereka, Pak, ya Allah, saudara-saudara kita yang seiman, seislam. Dia salat, kita salat, dia meyakini Tuhannya Allah, kita meyakini Tuhannya Allah, dia meyakini Nabi Muhammad, kita juga meyakini Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sakitnya mereka juga ikut sakit kita. Kalau ada orang muslim ketika kejadian di Palestina biasa-biasa aja, berarti kualitas nilai keislamannya diragukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita doakan Pak, mudah-mudahan yang gugur, orang tua kehilangan anak, anak kehilangan orang tua, guru kehilangan murid, murid kehilangan guru, tetangga kehilangan guru, wafatnya dalam keadaan syahid bismillah. Amin ya rabbal alamin. Terus Pak, yang kedua nih Pak, kata Syekh Abdul Ahmad bin Hajar Asqalani, nasihat beliau yang kedua apa? Wa minasyugli yakfika atau syuglan. Di antara kesibukan dunia ini, bagaimana sibuknya dunia ini jadi nilai taat kepada Allah. Kita kerja, kita dagang, kita bisnis, kita usaha, itu adalah gambaran-gambaran pekerjaan-pekerjaan dunia, tapi bisa jadi akan menjadi nilai taat kepada Allah. Tergantung dari apanya? Tergantung dari niatnya. Kali kita sering mendengar innamal a'malu binniyat. Kira-kira kita kerja di kantor ini pahalanya kecil atau gede Pak? Bisa kita lihat pahalanya sebesar apa? Pak, besar Pak. Subhanallah Pak. Karena faktor niat, ketika mau berangkat dari rumah menuju tempat ini, kita bekerja, kita sholat zuhur berjamaah di Masjid Al-Arif ini dengan niat yang tulus kepada Allah.
sekalipun dalam bentuk usaha duniawiyah, tapi pada akhirnya melahirkan nilai taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena diawali dengan niat yang baik. Kam min amalin yatasawwaru bi a'mali dunya bi husnin niyyah yasiru bi a'malil akhirah. Wa kam min amalin yatasawwaru bi a'malil akhirah bi su'in niyyah yasiru bi a'mali dunya. Berapa banyak orang-orang yang melakukan aktivitas dunia, dia dagang, dia bisnis, dia usaha, dia bekerja, tapi niatnya baik, amal dunia bisa jadi amal akhirat. Amin, Pak. Amin. Amin. Ya Allah. Amin, Pak. Amin. Ini amin bukan sih, Pak? Ya, Pak. Amin, Pak. Yang nyender amin bukan, Pak? Amin. Ya, subhanallah, Pak. Amal dunia bisa jadi amal akhirat lantaran niat yang tulus yang baik, Pak. Lalu di kitab Ta'limut Ta'lim juga dijelaskan kam min amalin yatasawwar bi amalil akhirah bi su'iniyah yasir bi amalid dunia. Berapa banyak orang yang melakukan amal akhirat tapi niatnya tidak baik, niatnya tidak tulus, niatnya tidak ikhlas. Amal akhirat bisa jadi amal dunia, dunia bisa jadi amal akhirat bisa jadi amal dunia, tergantung dari niatnya. Lah kalau kita, Pak, yang sering mendengarkan kajian-kajian agama di Masjid Jami Al-Arif ini, jangankan amal akhirat, amal dunia saja menjadi amal akhirat. Ya Allah, Pak. Ini kita, Bapak, datang ke sini ada niat nggak? Niat nggak? Niat mau mengaji, niat mau kajian ilmu. Kalau udah masuk Masjid Jami Al-Arif ini, subhanallah, Pak, kita duduk bagaimana aja pahalanya besar, Pak. Ya, lagi ngaji begini duduk sambil ngantuk ada pahalanya nggak? Hah? Nyender, duduk nyender ada pahalanya nggak, Pak? Ada, Pak. Muak luluk, ada pahalanya nggak, Pak? Ada, subhanallah, Pak. Kenapa? Karena dia berada di satu tempat yang didasari oleh niat yang baik. Ini pentingnya nih, masalah niat, tahsinun niat. Maka kata Allah, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Ini dalam surat Al-Bayyinah kan ada ide. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahu din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Tiadalah kalian diperintahkan oleh Allah untuk mengabdi, menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, tapi yang digarisbawahi adalah mukhlishina lahuddin, ikhlas, murni di dalam beragama. Kalian mendirikan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan sholat zuhur berjamaah di Masjid Jami Al-Arif ini, lalu dilanjutkan duduknya kita sibuknya dalam rangka mendengarkan kajian-kajian agama. Kalau didasari dengan mukhlishina lahuddin wa dzalika dinul qayyimah, itulah konsep agama, cara agama yang benar yang diajarkan oleh Allah dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi kan semuanya didasari oleh niat. Kita melaksanakan sholat, niatnya ada nggak? Ya Allah, saya niat melaksanakan sholat zuhur 4 rakaat jadi makmum. Ya Allah, saya niat melaksanakan sholat zuhur menjadi imam. Ya Allah, saya niat haji, saya niat umrah, saya niat zakat, saya niat hadir di majelis ilmu. Maka kata beri niat inilah yang membuat diri kita nanti akan diangkat derajat kita oleh Allah. Kenapa? Karena kasratul khuta ilal masajid, langkah-langkah kita dari satu tempat menuju Masjid Jami Al-Arif ini, jangan dikira langkah-langkah kita itu tidak diperhitungkan oleh Allah.
Setiap langkah orang yang melangkahkan kakinya dalam langkah hadir kajian agama, setiap langkah berguguran dosa-dosanya, setiap langkah akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling jauh rumahnya siapa nih Pak? Tadi MC rumahnya di Depok ya? Benar Pak? Nih, ada yang lebih jauh lagi Pak? Di mana Pak? Tangerang Utara. Tangerang Utara. Mau. Subhanallah. Ya Pak? Rajab. Ya. Bapak kesini jalan kaki apa naik mobil? Motor Pak. Naik motor. Setiap putaran roda motor itu Pak, akan menjadi perhitungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di zaman Rasulullah itu ada orang rumahnya begitu jauh dari masjid Pak. Begitu jauh rumahnya dari masjid. Lalu kalau musim hujan akan menjadi kendala dia jalanan becek yang dia harus lewati satu lembah. Akhirnya orang ini bilang, ya Rasulullah, rumah saya jauh, ya Rasulullah, bolehkah rumah saya pindah aja rumah saya dekat masjid supaya lebih memudahkan saya untuk ibadah di dalam masjid. Tuh, kata Nabi nggak usah pindah. Kenapa ya Rasulullah nggak boleh pindah? Karena semakin jauh rumah menuju masjid, langkah-langkahnya akan diperhitungkan oleh Allah. Ya Allah, tetap dia sabar. Ada lagi zaman dahulu orang kalau pergi ke masjid dia demen jalan kaki daripada naik kendaraan. Suatu ketika ada seorang sahabat bilang, Pak, mau nggak saya beliin kuda, mau nggak saya beliin onta supaya bapak lebih cepat lagi pergi ke masjid. Dia bilang, nggak usah, saya lebih baik jalan kaki daripada naik kendaraan. Kalau maka kita nih kira-kira lagi mau jalan diberikan Pak Rio kira-kira mau nggak? Mau ya? Mau banget. Cuma yang mau beliin siapa? Ya, subhanallah, kasratul khuta ila masajid. Kenapa? Karena nggak ada satu tempat yang paling dirindukan oleh umat Islam kecuali masjid Pak. Subhanallah, orang masuk masjid nggak ngelihat kaya dan miskinnya, betul Pak? Orang kalau masuk masjid nggak lihat dia pejabat tinggi atau pejabat rendahnya. Semuanya yang bertitel, yang tidak bertitel Pak, yang berjabat ataupun tidak berjabat, kalau dia masuk masjid semuanya sama, buka sendal kalau dibeda-bedakan. Itulah masjid. Sampai Nabi menyatakan orang mukmin kalau masuk masjid, al-mu'min il masjid kasamaki billah. Orang mukmin kalau di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Ada nggak ikan yang mau keluar dari air Pak? Pak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masih ada Pak? Gitu ya. Kagak ada mau keluar, emang tempatnya enak. Apalagi Masjid Jami Al-Arif, subhanallah, adem Pak. Adem nggak? Adem. Subhanallah, ngaji begini luar biasa, enak bener Pak. Dingin. Iya. Karpetnya juga enak, pijak, empuk ya Pak. Sambil nyender, enak aja gitu ya Pak. Ya Pak, ini jadi masalul mu'min fil masjid kasamaki billah. Orang mukmin di dalam masjid laksana ikan di dalam air. Tapi al-munafik fil masjid kata'ir bil qobas. Kalau orang munafik di dalam masjid laksana burung di dalam sangkar. Kalau orang mukmin masuk masjidnya betah aja Pak. Subhanallah. Karena Rasulullah itu orang yang kalau masjid masuknya duluan, pulangnya belakangan. Nabi Muhammad kalau masuk masjid duluan, pulangnya belakangan. Kalau kita masuk masjid belakangan, pulangnya Duluan. Ya, benar ya Pak? Iya. Nabi makan 3 jari Pak. Munyanya berapa kali? 33 kali. Makannya 3 jari, munyanya 33 kali. Kita makan 5 jari, udah masuk mulut kagak pakai dikunyah. 5 kali kenyang. Subhanallah Pak. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asa. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau tidur matanya doang yang merem, hatinya melek. Kalau kita tidur mata kita merem, hati kita
Pules. Ini pernah dipraktekkan oleh Imam Syafi'i. Kok Nabi tidur matanya merem, hatinya melek. Imam Syafi'i bisa mempraktekkan ini. Ketika Imam Syafi'i tidur, matanya merem, hatinya melek, lagi tidur Imam Syafi'i bisa menghatam Quran selama 40 kali. Ya Allah. Imam Syafi'i tidurnya aja hatam Quran 40 kali. Kita melek kagak hatam-hatam. Coba, Imam Syafi'i tidur bisa hatamin Quran 40 kali, kita melek kagak hatam-hatam. Subhanallah. Ini konteksnya bahwa dalam kehidupan ini tergantung dari khirohnya untuk kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke deh, yang ketiga nih. Saya tiga ada ngomongnya. Tiga. Yang ketiga apa? Kata Syekh Syihabuddin Ahmad bin Hajar Asqalani, wa minal ibrah yakfika al-mautu ibratan. Di antara ibrah, di antara pelajaran, cukup yang namanya al-maut. Kematian itu jadi pembelajaran. Dikit lagi di rumah kita ganti kalender. Ya, 2023 kita ambil masang 2024. Kalau kata pepatah Arab menyatakan asinu yazdad wal umru yanqus. Tahun-tahun kehidupan manusia bertambah dan bertambah. Tapi ingat, ketika pertambahan tahun, umur kita semakin lama semakin berkurang. Kita gak lama Pak hidup di dunia ini. Apa kata Allah? Kam labistum fil ardi adada sinin qalu na'budu ilah. Kam labistum fil ardi adada sinin. Berapa lama kalian hidup di atas bumi Allah ini? Kata Allah, kita dikasih umur 30, 40, 50 tahun. Pada hakikatnya pas alil adil. Coba tanya. Pada hakikatnya umur kita begitu singkat. Kalau kita ini antara baina sittin wa sab'in, ya. Umur kita dikasih antara 60 dan 70. Kalau orang tua kita dulu masih ada yang umur 90 tahun, ya Pak. 100 tahunnya, ada yang 110 tahun. Kalau regenerasi kita, makanya ini momen yang paling baik. Ketika hadirnya kita dalam rangka kajian zuhur hari Selasa ini, secara tidak langsung dalam rangka silaturahim. Orang kan kalau sering silaturahim, umurnya gimana? Panjang. Rezekinya banyak. Ada cerita tuh Pak, di zaman Nabi Daud. Nabi Daud kalau ceramah enak, retorika dakwanya begitu bagus, suaranya begitu merdu. Ketika dia ceramah di masjid, tiba-tiba malaikat Jibril turun. Kata malaikat Jibril, Daud, ada apa? Berhenti dulu ceramah. Emang kenapa? Tolong kasih tahu tuh orang yang duduknya senderan di masjid umurnya tinggal 1 hari itu. Coba, ini zaman Nabi Daud. Bapak menyender ini nggak apa-apa. Coba, ini cerita Nabi Daud lagi ceramah. Udah Pak, Bapak jangan rungkan, nyindir aja nggak apa-apa. Itu dulunya cuma Nabi Daud. Ya. Disampaikan tuh Bapak, umur Bapak tinggal 1 hari. Yang benar Daud, iya. Dari mana kamu dapat informasi ini? Saya langsung dapat informasi dari malaikat Jibril. Baik ya Daud alaihissalam, saya akan manfaatkan yang 1 hari ini dengan sebaik-baiknya. Saya akan gunakan sebagaimana mestinya. Setelah dia pulang dari masjid, pertama dia temui istrinya. Dia minta maaf sama istrinya. Setelah dia minta maaf sama istri, didatangi kakaknya, didatangi saudaranya, didatangi tetangganya, didatangi gurunya, didatangi sahabat-sahabatnya. Besok kan lagi ketemu lagi dengan Nabi Daud. Padahal kata Nabi Daud umurnya tinggal 1 hari. Ditanya oleh Nabi Daud, Bapak punya amalan apa? Punya kalimat zikir apa sampai umur Bapak dipanjangkan oleh Allah? Bapak orang hebat apa gimana sih? Saya bukan orang hebat, saya manusia
biasa. Cuma saya sering melaksanakan nasihat yang ditawarkan Nabi. Man arada ayyam sudalahu fi rizki wa yus'ala bi asari fa yasrahima. Siapa yang ingin dipanjangkan umur, diluaskan rezekinya oleh Allah, tidak lain itulah yang namanya silaturahim. Cuma kita bayangkan Pak, tidak ada satu tempat yang paling kuat di dunia ini kecuali yang namanya rahim. Dasar kata, akar kata dari kata rahman. Makanya seorang ibu yang mengandung anak, berapapun jumlah anaknya, kuat nggak Pak di perut? Ditambal nggak kira-kira? Man wasolani, wasoltu, siapa yang menghubungi aku akan berhubungan dengan dia. Wa man qata'ani qata'ahu, siapa yang memutuskan silaturahim dengan aku pun akan memutuskan silaturahim dengan dia. Ingat jamaah sekali, yang akan diminta pertanggungjawaban nanti pada akhirnya adalah umur kita. Ya, kalau Ustaz Rosandi mana? Pulang. Pak, kalau Ustaz Rosandi ini mau mengadakan acara resepsi pernikahan anaknya, kita diundang nggak Pak? Diundang nggak? Diundang. Ada undangannya nggak? Di undangan itu kita baca kan ya? Ada tanggalnya, ada harinya, ada jamnya, ya Pak. Sekarang saya nanya, Bapak udah dapat belum undangan kematian? Udah dapat belum Pak? Belum. Bukan belum Pak. Udah sampai rumah Bapak tapi Bapak belum baca. Udah sampai tuh di dalam kajian kitab Nasihat Diniyah udah ada undangan kematian. Apa tuh undangan kematian? Terjadi perubahan-perubahan yang ada di dalam diri kita. Rambut yang tadinya hitam berubah-ubah. Itu berarti udah ada undangan. Ini alhamdulillah nggak ada undangan di sini. Berarti masih lama. Botak banyak botak. Botak banyak. Berarti banyak mikir Pak. Subhanallah. Gigi yang tadinya normal sekarang udah ompong. Yang ompong lah Banyak. kulit yang begitu mulus jadi keriput Pak. Suara yang begitu lantang sudah jadi gemetar. Langkah-langkah kita awalnya begitu meyakinkan, sekarang sudah beramazguru hazimal lazat, kata Nabi. Ingat, ketika kenikmatan dari Allah akan berkurang, kita kan bakal pulang. Kalau tugas Bapak di kantor ini sudah selesai, ngapain? Hah? Pulang. Pulang kan? Pulang kan kita harus ada bekerja ya Pak. Dulu waktu sekolah kata kepala sekolah bilang, anak-anak hari ini kita pulang cepat. Perasaan kita gimana? Suatu. Nih, saking senangnya. Sekarang bagaimana ketika kita mau pulang menghadap Allah? Kenapa kita kalau bilang gitu? Kenapa? Karena kita lagi berpikir modal apa, bekal apa yang sudah kita siapkan. Subhanallah. Nah kalau saudara-saudara kita di Palestina wafatnya dalam keadaan syahid fisabilillah, udah dijamin itu sama Allah. Darahnya aja baunya wangi. Biasanya kalau darah baunya gimana? Amis. Ciri khas Pak. Makanya orang kalau syahid gak usah disolatin, gak usah dimandiin, udah bungkus dengan bajunya, berlumuran darahnya dia, langsung dia kubur. Nanti akan menjadi saksi nanti di yaumil qiyamah. Karena syahid itu ada dua, ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Kalau syahid akhirat mereka yang memperjuangkan nilai-nilai akidah kepada Allah, nilai-nilai keislaman. Kalau saya dunia, kita hadir ke Masjid Jami Al-Arif ini niat tolabul ilmi. Ketika di jalan terpleset, jatuh, meninggal dalam keadaan syahid fisabilillah. Mau nggak Pak? Ini kalau ditanya urusan mati pada ogah ya Pak. Gitu ya. Karena memang isnani
Kata Rasulullah ada dua perkara yukrihu mabnu' bani Adam. Ada dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Isnani yukrihu mabnu Adam, dua hal yang tidak disukai oleh manusia. Apa tuh? Yukrihul maut. Pertama, manusia paling kagak demen mati. Padahal al-mautu khairun minal fitnah. Padahal kematian itu lebih baik daripada ujian. Orang kalau diuji terus, sakit berobat ke sana kemari kagak baik-baik. Akhirnya dia ngomong gimana? Lebih baik saya mati. Ya Pak. Yang kedua apa? Yukrihu qillatil mal. Manusia itu paling kagak suka punya harta sedikit. Dia maunya bagaimana? Banyak. Padahal qillatul mal, qillatul hisab. Kasratul mal, kasratul hisab. Sedikitnya harta, sedikitnya hisab. Sebanyaknya harta berarti banyaknya hisab. Orang kaya sama orang miskin, pertanyaannya banyakkan mana Pak? Pak, banyakkan orang kaya. Ditanya kaya atau miskin? Miskin. Lanjut masuk ke surga. Kalau ditanya lagi, kaya atau miskin? Kaya. Al-agniya mahbusun. Orang kaya itu dihisab dulu. Jadi Bapak mau kaya atau miskin? Kaya. Lebih pembawa Pak. Ya Pak. Bilang kaya, tapi kaya yang dermawan. Mudah-mudahan orang-orang kaya yang dermawan Pak. Amin. Ya Rabbal Alamin. Sekarang kita harus banyak ngomong amin ya, Rosalia. Ya, di mana-mana harus orang amin Pak. Amin nomor satu. Amin nomor satu. Ya, subhanallah. Nah kami calon presiden kita yang saat ini subhanallah Pak. Sidiknya ada ya. Jujurnya ada Pak, subhanallah. Amin. Amin Pak. Patonglah cerdasnya ya, iya Pak. Tablignya dia menyampaikan subhanallah, dakwanya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, bahasa Arabnya bagus Pak. Subhanallah. 4 sifat yang ada di Rasulullah, sidik patona tablig ada itu. Amin. Amin. Nomor 1. Amin Pak. Amin. Insya Allah kita berharap melalui kajian hari ini memberikan manfaat untuk kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Masih ada waktu 3 menit. Barangkali ada yang mau nanya, silakan. Kalau enggak kita tutup dengan doa. Saya doa Bapak aminin. Amin ya Rabbal Alamin. Silakan pada jemaah ada yang mau bertanya. Subhanallah pas. Sorry ya. Subhanalladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Islam itu apa sih Pak Ustaz? Saya orang Islam. Apa Islam KTP? Apa Islam asal KTP? Yang kedua, keimanan gimana sih jadi orang Islam? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini pertanyaan yang bagus nih, subhanallah Pak. Apa sih Islam itu Pak? Ma huwa Islam? Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti zakat wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita man istata'a ilaihi sabila. Ada makna Islam secara bahasa, aslama yuslimu islaman. Tuh, kalau belajar bahasa Arab berarti Islam itu bentuk kata masdar. Ustaz Rosandi udah belajar bahasa Arab. Aslama yuslimu islaman artinya apa? Menyerah. Menyerah dalam arti apa? Kalau Allah suruh terima, kalau Allah larang juga jangan dilanggar. Itu arti aslam, menyerah dari segi bahasa. Tapi dari segi istilah, Islam itu adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kalau memang dia Islam dari lahir, kafir
Kapan dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini? Dia mengucapkannya itu ketika dia aqimus sholat, mendirikan sholat. Asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi kalau dia awalnya belum muslim, lalu dia masuk Islam, dia harus disyahadatai dulu. Ayo ucapkan dua kalimat syahadat. Persaksianmu, kamu yakin bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah, dan kamu menyaksikan juga bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Wa tuqimas sholat, diriin sholat. Yang kedua, Pak, Islam aja singkatan, Pak. I-nya apa? Isa. S-nya subuh, L-nya lohor, A-nya asar, M-nya maghrib. Kalau ada orang Islam sholatnya cuma zuhur doang, berarti agamanya Z, Pak. Betul? Ini yang disebut Islam. Gimana kalau dia ngaku Islam, bukan Islam, tapi dia tidak melaksanakan sholat? Islam KTP, Pak. Nanti malaikat itu yang diri ketika mau masuk surga ditanya sholat enggak? Enggak. Tapi Islam kan KTP-nya iya, berarti orangnya masuk neraka, KTP-nya masuk surga. Oh, amin. KTP. Coba. KTP masuk surga. Iya, KTP masuk surga. Subhanallah. Kita mau tasuma Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Tu'tiyaz zakat, menunaikan zakat. Waktu hajjal baita man istata'a ilaihi sabila, 5 sendiri. Makanya dulu kalau sekolah di madrasah ada ustaz bilang bunyal Islam ala khamsin. Didirikan Islam atas 5. Ada jangka pendek, ada jangka panjang. Jangka pendek apa? Syahadat, salat, puasa, zakat. Jangka panjangnya adalah haji. Lalu bagaimana realisasi nilai iman? Makanya iman ini pertama yang dimantapkan dulu. Rasulullah mendakwakan nilai-nilai Islam 13 tahun di kota Mekah, 10 tahun di kota Madinah, 23 tahun Nabi mendakwakan kepada umatnya adalah nilai-nilai keislaman, nilai-nilai akidah. Amanu, iman dulu. Kalau iman udah beres, iman udah mantap, wa amilus shalihat, baru dia melakukan amal soleh. Makanya iman ini semakin lama ada kalanya naik, ada kalanya al-iman yazid wa yanqus. Iman kadang-kala naik, kadang-kala turun. Mudah-mudahan kalau lagi ngaji ini naik ya, sadar-sadar ya. Amin. Amin. Lagi subhanallah. Amin. Ya. Makanya kita berharap kalau kita sholat Jumat di Masjid Jami Al-Arif ini pasti itu ada kalimat dari khotib, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan kalian wafat meninggal kecuali dalam keadaan muslim. Lahir ke dunia ini, yang lahir dalam keadaan menangis, yang melihat dia dalam keadaan senyum. Ya Pak Amin. Dulu Pak Amin lahir ketawa menangis. Nangis. Lahir dalam keadaan nangis, semuanya kecuali Rasulullah, Pak. Pangkat kita nih, saya, bapak lahir semuanya nangis. Kenapa nangis? Kenapa nangis? Hah? Selak. Keselak. Jawabannya kalau dari segi agama, kita ditabok sama setan. Tabok sama setan. Apa kata setan? Kamu jadi pengikut saya. Kamu jadi pengikut saya. Mengikuti bendera saya. Itu setan ngajak nih anak baik supaya ngikut setan. Tapi Nabi Muhammad bilang nggak bisa, nggak bisa. Kata Nabi Muhammad, kenapa nggak bisa? Karena saya sudah ajarkan kepada ayahnya, kalau kamu punya anak, azankan dari telinga kanan, iqomahkan dari telinga kiri. Makanya tuh ketika orang lahir azankan, Pak. Setan kalau dengar azan kabur, Pak. Karena takut dengar kalimat lafzul jalalah. Ya Pak. Ini coba nih semua azan, ada yang kabur nggak? Nih coba. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ada yang kabur nggak? Asar-asar. Ya, ringkas gitu Pak Aminnya. Baik, terima kasih. Yang lain? Ada lagi yang lain? Cukup. Pamit. Pamit. Pamit.
Pamit Pak, biasanya Pak. Sorry ya. Sorry. Nanya. Dua yang belum ketemu yang pertama. Pamit kalau pakai mic tuh, pamit gak ada kedengeran di belakang. Sorry dulu. Kenalin dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau saya ringkas pengajian ini, ada dua yang belum ketemu Ustaz. Jadi yang pertama, siapa yang ngasih duit 10 juta tadi? PR kita bersama. Kalau itu udah ketemu, baru kita cari yang kedua, siapa yang ngasih Honda Vario tadi? Baik Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dijawabnya sorry ya. Doa Jawabnya sorry. Berarti pendengar setia ini Pak. Sampai urusan yang ngasih duit aja ditanya. Apa tuh? Ya. Jadi permasalahan ini memang terjadi pada zaman Nabi. Kalau dulu Nabi zaman Rasulullah, orang-orang yang memang dermawan lihat orang mau ke masjid, bapak mau kemana? Mau ke masjid. Bapak rumahnya di mana? Rumah saya jauh. Dulu ditawarin kuda Pak. Kalau gitu saya beli kuda gimana? Supaya bapak lebih cepat lagi ke masjid. Emang kendaraannya itu Pak. Ya. Nah kalau sekarang yang namanya Vario, siapa yang mau beli? Ya udah, jangan jauh-jauh. Ustaz Rosandi aja yang beli. Pak Ustadz jawabnya aku sorry ya. Jawabannya sorry ya. Tapi nggak pakai joget ya Pak. Ya Allah, suara Pak Hamid begitu ya. Ini cerdas nih Pak Hamid. Saya kira Pak Hamid tidur kali ya. Ternyata urusan begini aja ditanya lebar. Mudah-mudahan sehat tanya umur di malam. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup baca surat Al-Fatihah. Doain mudah-mudahan 2024 Anies Baswedan dan lainnya. Amin. Amin. Kita keluarga jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak keturunan kita dari anak yang saleh dan salehah. Akhir kehidupan kita jadi orang yang husnul khatimah. Al-Hasbuniyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina min indik wa hfiz alina min fadlik wa ansur alina min rahmatik wa anzil alina min barakatik wa anzil alina min barakatik wa anzil ya Rabbana alina min barakatik wa albisna libasal afik wa afiatik bidini wa dunia wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah duduk sibuk kami ya Allah siang hari ini selesaikan melaksanakan sholat zuhur berjamaah ya Allah. Kami tetap istiqomah duduk di hamparan karpet warna hijau ya Allah di Masjid Jami Al-Arif ini ya Allah. Jadikanlah semuanya ini nilai ibadah kehadiran Engkau ya Rabbana. Ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dan juga dosa kedua orang tua kami ya Allah. Mudah-mudahan hari ini orang tua kami sakit berbaring di atas tempat tidurnya ya Allah. Sembuhkan sakitnya ya Allah, ringankan deritanya ya Allah, bahagiakan hidup keduanya ya Allah. Tapi bila mana orang tua kami telah Kau wafatkan ya Allah, hari ini badannya membujur lurus di alam kubur, jadikanlah kuburnya roboh bin riyadil jannah ya Allah. Rabbana kesibukan kami di tempat ini ya Allah, terkadang kami lupa kewajiban kami sebagai seorang ayah, kewajiban kami sebagai seorang ibu ya Allah. Anak-anak kami ya Allah, sentuh batinnya ya Allah, jaga mereka ya Allah, pelihara nilai iman dan ketakwaannya ya Allah, agar mereka menjadi anak yang saleh dan salehah, cucu-cucu yang birrul walidain, yang kelak damai kami ya Allah, mereka menjadi waladun salihun yad'ulah
anak yang mendoakan kami nanti kelak di saat kami dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkahi rezeki kami ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah, sehatkan badan kami ya Allah, kumpulkan kelak bersama anak cucu menantu semuanya di dalam surga-Mu ya Rahman. Rabbana taqabbal du'ana, taqabbal hajatana, taqabbal niyatana, khasatan jamaah Masjid Jami Al-Arif bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi